Baiklah, pada kesempatan ini kami dari Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kebijakan nasional dan situasi pada saat ini yang mungkin nanti sebagian besar ini dipandang perlu apa-apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman agama ini untuk dikembangkan apa namanya menyesuaikan dengan kebijakan yang ada pada saat ini. Ada 3 topik yang akan kami sampaikan pada saat ini, yaitu pertama update dari situasi pada saat ini, strategi pengendalian dan upaya vaksinasi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian untuk update kasus, kita sebetulnya pada saat ini berada pada 2 hal yang memang masih menimpa kita lah seperti itu ya. Karena di saat kita sudah Omikron ini sekarang, tetapi kita masih juga menghadapi beberapa kasus varian Delta, dan kasus-kasus varian Delta ini juga masih mendominasi di beberapa daerah yang ada di Indonesia, walaupun juga dalam perkembangannya Omikron ini semakin banyak terdapat di provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah gambaran dari provinsi-provinsi yang sudah mempunyai kasus Omikron. Kita lihat bahwa di Pulau Jawa itu memang sudah hampir dominan Omikron ya. Nah, sementara di tempat-tempat lainnya juga sudah mulai meningkat Omikronnya, dan varian Deltanya sudah mulai menurun. Kita dapat lihat di sini beberapa provinsi di Indonesia ini sudah menghijau ya, berarti sudah lebih banyak kasus Omikronnya. Nah, apabila kita lihat dari gambaran grafik ini, kita lihat bahwa walaupun Omikron ini sudah meningkat dengan cukup tajam, tetapi yang kuning ini ya, kita belum bisa lepas dari kondisi saat ini bahwa Delta juga masih banyak. Sehingga kita harus menangani memang dengan sangat hati-hati sekali dan dengan kebijakan yang pas juga supaya tidak terjadi penyebaran berikutnya. Nah, ini apabila kita lihat dari provinsi per provinsi, kita lihat untuk wilayah Jawa dan Bali ya, seperti misalnya DKI Jakarta, Bali, misalnya seperti itu ya, itu sudah mulai menurun, artinya sudah mulai melewati puncak. Tetapi beberapa daerah yang ada di Indonesia, di luar Jawa Bali terutama, masih ada yang sedang menuju puncak dan bahkan ada yang belum mencapai puncak, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta ya, masih menanjak terus grafiknya. Nah, kemudian apabila kita melihat gambaran strain virus ya. Nah, ini yang merah ini adalah Omikron, kemudian yang hijau ini adalah varian Delta. Kita lihat bahwa Omikron ini sudah mulai melaju dari segi kasus hariannya untuk melampaui varian Delta. Walaupun seperti kita ketahui bahwa Omikron ini dari sisi perawatan dan lain sebagainya itu jauh lebih lebih baik daripada varian Delta, jarang juga yang masuk ke rumah sakit, jarang juga yang dirawat, dan angka kematiannya lebih kecil. Jadi walaupun kasus meningkat dan hampir melampaui varian Delta, tetapi untuk rawat intensif, kemudian perawatan di rumah sakit dan angka kematian itu jauh lebih kecil. Nah, bagaimana kemudian Kemenkes menindaklanjuti ini semua? Ada 4 hal yang dilakukan oleh Kemenkes. Yang pertama, meningkatkan deteksi dini, ya, deteksi terhadap kasus itu sendiri, dan kemudian melakukan manajemen klinis dengan baik, serta percepatan vaksinasi. Dan upaya perubahan perilaku dan penguatan sistem kesehatan mungkin salah satunya adalah yang sedang dilakukan oleh teman-teman Kagama pada saat ini. Nah, untuk deteksi itu meningkatkan testing tracing ya. Nah, ini memang butuh sekali penguatan karena mungkin di level testing bisa dilaksanakan oleh pemerintah
bersama-sama juga, tetapi di level tracing. Nah, inilah sekarang yang kita selalu mengharapkan kerjasama dari berbagai pihak agar dapat melakukan tracing kepada kasus yang mungkin terkontak dengan yang positif, atau mungkin juga belum kita lacak secara sempurna apakah kemudian ikut tertular atau tidak. Di samping itu kita juga melakukan penguatan terhadap pemeriksaan SGTF untuk peningkatan surveillance Omikron. Nah, kebetulan untuk Jogja itu ditunjuk BBTK-LPP, dan kemudian di seluruh Indonesia juga sudah ditunjuk masing-masing siapa lab pemeriksa SGTF-nya, sehingga kita dapat mewakili surveillance Omikron ini dengan cepat. Dan kemudian juga dilakukan surveillance genomik dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap SGTF ini melalui WGS ya, sehingga kita dapat melihat pola genomnya nanti kira-kira seperti apa dan apa kebijakan yang harus kita lakukan untuk itu. Nah, kemudian untuk manajemen klinis, nah ini agak sedikit berbeda dengan Omikron dengan Delta sebelumnya, karena pada saat ini Kemenkes bahwa tidak lagi dirawat di rumah sakit itu juga sudah launching ya, sudah kita sosialisasikan juga kemarin. Nah, jadi tidak semua pasien yang dirawat di rumah sakit kecuali pasien yang dengan gejala sedang dan berat atau dengan adanya komorbid. Nah, sehingga ini memang penguatan di level seperti telemedicine ini memang perlu sekali dilakukan untuk menyikapi hal yang terjadi pada saat ini. Nah, selain itu kita juga mempercepat vaksinasi terutama di kelompok rentan ya, lansia, kemudian orang-orang dengan komorbid, kemudian booster juga dikejar-kejar pada saat ini dengan membuat sentra-sentra vaksinasi diperkuat dengan kebijakan syarat kartu vaksinasi bagi pelaku perjalanan. Nah, dan yang tak kalah pentingnya adalah perubahan perilaku dan penguatan sistem kesehatan. Bagaimana implementasi PPKM ini dapat dilakukan, kemudian bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital dalam implementasi 3T, vaksinasi dan protokol kesehatan. Dan ini yang sebagian besar juga sudah dilakukan oleh teman-teman dari Kagama. Alhamdulillah dan terima kasih sekali. Nah, selanjutnya sebentar. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran tatap muka, kita tahu bahwa pada awalnya sudah ditetapkan SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Mendagri, dan Menteri Agama, ini untuk menyikapi sekolah-sekolah yang berbasis kepada Kementerian Agama seperti MAN dan lain sebagainya itu. Kemudian kita sudah membuat SAB untuk pembelajaran tatap muka berdasarkan wilayah. Nah, bagaimana nanti pembelajaran tatap muka ini dapat dilaksanakan, tetapi kita tidak membuat klaster-klaster baru dan meminimalkan morbiditas, mortalitas, dan dapat memutus rantai penularan, sehingga walaupun ada pembelajaran tatap muka, COVID-19 dapat terkendali. Nah, untuk pembelajaran tatap muka ini, keputusan apakah daerah itu akan pembelajaran tatap muka atau tidak, itu diserahkan kepada Satgas COVID yang berada di daerah masing-masing. Nah, dilakukan kajian terhadap pertama surveillance faktor risiko, kemudian surveillance kasus, bagaimana kita menemukan kasus secara pasif dan secara aktif dengan melalui pelacakan kontak dan survei berkala, sehingga barulah dapat dikeluarkan rekomendasi apakah kita melakukan pemberhentian PTM atau tidak. Nah, untuk itu perlu sekali kerjasama dan kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian di provinsi, Kanwil Kemenak di provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, laboratorium pemeriksaan spesimen yang untuk memantau, memeriksa, dan kemudian memantau juga bagaimana dampak dari pembelajaran tatap muka ini, sehingga pembelajaran tatap muka ini memang merupakan suatu pilihan tepat untuk dilaksanakan, atau juga kemudian belum bisa dilaksanakan, dapat diputuskan bersama-sama sesuai dengan apa-apa yang sudah dipersiapkan dalam kerjasama dan kolaborasi ini. Nah, kemudian
Kementerian Kesehatan sendiri juga sudah melakukan perubahan ya terhadap surat keputusan yang tahun lalu merevisi baru ya bulan Januari ini direvisi dan memang penerapan isolasi untuk saat ini lebih dipusat di apabila dia tidak bergejala atau kemudian gejalanya ringan atau sedang tanpa komorbid itu memang diarahkan untuk isolasi di rumah, isolasi mandiri atau menerapkan karantina terpusat bagi kontak erat dan penambahan masa karantina, menambahkan syarat nanti selesai isolasi harus seperti apa. Nah, ini salah satunya memang dapat didukung oleh upaya yang dilakukan teman-teman dari Kagama dengan melakukan isolasi tempat-tempat isolasi terpadu karena memang kadang-kadang kita tidak dapat lepas bahwa tidak mungkin dilakukan isolasi di rumahnya misalnya seperti itu, tidak layak untuk dilakukan isolasi sehingga keberadaan tempat-tempat isolasi yang ada terpadu yang ada itu menjadi sesuatu yang dapat membantu pelaksanaan pencegahan transmisi daripada virus ini sendiri. Nah, Kemenkes sudah melakukan beberapa revisi terhadap kebijakan isolasi ini menyesuaikan dengan si virusnya sendiri dan perkembangan pada saat ini. Nah, di samping itu juga sudah ada edaran yang baru saja dikeluarkan oleh Kemenkes untuk lebih mempermudah terhadap kriteria pemeriksaan. Nah, produk antigen pada saat ini sudah dapat dilakukan sebagai alat untuk mendiagnostik dan untuk memperkuat lagi pemantauan terhadap surveillance COVID-19 ini, maka beberapa hal yang disepakati adalah semua kasus konfirmasi baru harus segera dilacak, kemudian melakukan pemeriksaan swab pada semua kontak erat atau entry test, dan kemudian pemeriksaan kasus suspek terhadap termasuk kasus-kasus ILI, influenza-like illness, ISPA, pneumonia, suspek TB, dan pasien TB. Dan di mana kita berharap dari pemeriksaan kasus-kasus yang ILI, ISPA ini, dan lain-lain ini kita dapat menangkap segera kasus-kasus COVID yang mulai misalnya ada di sebuah kelompok komunitas. Nah, kemudian kami dapat sampaikan di sini bahwa pada setiap kasus konfirmasi COVID-19, baik varian Omikron maupun varian lainnya sama ya, jadi tetap harus segera dilakukan pelacakan kontak. Nah, disinilah mungkin perlu peran dari berbagai pihak, peran dari banyak pihak dalam hal ini untuk dapat melakukan pelacakan kontak di komunitas ini sehingga dapat kita pastikan bahwa tidak terjadi penularan di level komunitas dan kemudian juga dari pelacakan kontak yang segera ini kita dapat segera memutus rantai penularan. Jadi baik Omikron maupun Omikron pada prinsipnya sama ya. Nah, kemudian bagaimana mekanisme yang kita lakukan pada saat ini? Nah, ini saya rasa teman-teman sudah sangat familiar sekali karena menjadi salah satu pelaku juga ya teman-teman di Kagama untuk menyikapi ini. Jadi pertama apabila ada kasus konfirmasi, maka kemudian tracer itu melakukan wawancara terhadap kasus konfirmasi itu, siapa saja yang kemudian berkontak erat dengan mereka melalui wawancara itu, kemudian dilakukan pemeriksaan dan mengikuti alur tes dalam pemeriksaan, yaitu entry test dan exit test. Nah, jadi apabila pada entry test negatif, maka terus kemudian dikarantina dan dipantau dan kemudian dilakukan exit test pada hari kelima. Sedangkan apabila positif maka masuk ke dalam pilihan apakah akan isolasi mandiri di rumah atau isolasi terpadu dan terkonfirmasi. Karena kita tahu terkadang upaya untuk isolasi mandiri di rumah ini dapat juga terhambat karena kondisi rumah yang tidak bisa mendukung untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sehingga kegiatan sentra-sentra isolasi terpadu memang masih tetap dibutuhkan dan dikembangkan dalam kesempatan ini. Nah, Kementerian Kesehatan itu sebetulnya sudah mengatur ya sedemikian rupa seperti apa, bagaimana kita melakukan pelaksanaan isolasi ini dan kemudian kapan harus dilakukan isolasi
mandiri, kapan harus dilakukan isolasi terpadu, dan lain sebagainya. Nah, ini kita berpedoman kepada gejala. Saat ini sudah dikembangkan telemedicine sehingga diharapkan tanpa harus dilakukan isolasi, tetap bisa mendapatkan pelayanan melalui telemedicine ini di Vaskes. Juga Vaskes sendiri yang menjadi sebuah triase daripada perawatan pasien COVID ini. Nah, untuk pasien yang tanpa gejala atau gejala ringan saat sekarang memang diarahkan untuk isolasi mandiri atau isoter terpadu terpusat apabila tidak memungkinkan dilakukan isolasi mandiri. Sedangkan untuk pasien dengan gejala sedang atau berat juga dapat diisolasi di rumah sakit. Sehingga memang pada saat ini yang terkait dengan kapasitas rumah sakit tidak menjadi persoalan yang seperti pada zaman Delta dulu, karena memang kita sudah mulai mengawal kebijakan isolasi mandiri di rumah ini atau isolasi yang terpusat nantinya yang akan dikawal bersama-sama oleh banyak pihak yang berperan di dalam hal ini. Nah, kemudian kapan selesai isolasi? Untuk kasus asimptomatik tanpa gejala, 10 hari sejak diagnostik konfirmasi itu sudah selesai isolasi. Dan untuk yang bergejala, 10 plus 3 hari bebas gejala itu sudah dapat dinyatakan selesai isolasi. Bila gejala tetap ada setelah hari 10, hari ke-10, maka isolasi mandiri masih tetap dilanjutkan sampai dengan hilangnya gejala plus 3 ya. Masih tetap kita lakukan seperti itu. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu berkewajiban untuk melaporkan dan berkoordinasi dengan Kemenkes. Nah, saat ini kita tahu bahwa pencatatan untuk pelaporan kasus COVID-19 ini, varian apapun dia, itu melalui all record TC19 ya, termasuk untuk pencatatan SGTF, WGS juga masuk di all record TC19 yang mana baik Dinkes Provinsi, Kementerian Kesehatan, Dinkes Kabupaten Kota dapat mengakses pelaporan ini sesuai dengan mereka, misalnya mereka Dinkes Provinsi ya mereka dapat mengakses laporan ini di provinsinya masing-masing. Dinkes Kabupaten Kota dapat mengakses laporan ini di kabupaten kotanya masing-masing, dan itu sudah dapat terlaksana dengan baik pada saat ini. Nah, kemudian sedikit saya singgung mengenai vaksinasi. Ini adalah upaya pemerintah salah satunya untuk mencegah penularan, yaitu dengan mengejar dan meningkatkan vaksinasi. Dan saat ini sudah 2,5 juta per hari vaksinasi itu kita lakukan, walaupun masih kita lihat adanya penurunan setiap hari Sabtu dan Minggu. Misalnya itu dikarenakan adalah memang pada hari Sabtu dan Minggu teman-teman yang melakukan percepatan itu juga mungkin melaksanakan kegiatan yang lain sehingga memang Sabtu dan Minggu, tetapi kemudian Senin dan sampai Jumat itu kemudian dikejar lagi sampai mencapai 2,5 juta per hari, yang mana kita harapkan dengan percepatan vaksinasi ini makin terlindung dan herd immunity makin cepat berkembang sehingga tidak lagi kita dapat terlindung dari penyebaran COVID. Ini mungkin sedikit gambaran terhadap kondisi vaksinasi kita pada saat ini. Ada beberapa daerah yang sudah sangat tinggi sekali, tetapi memang ada beberapa kabupaten kota yang masih vaksinasi dosis pertamanya masih belum optimal, dan ini oleh Kementerian Kesehatan dikejar terus sehingga kita lihat bahwa sudah terjadi penurunan jumlah kabupaten kota dengan cakupan vaksinasi yang kecil dari 70%. Kalau tadinya ada 73 kabupaten kota, sekarang hanya tinggal 45 kabupaten kota saja yang vaksinasinya masih kurang, dosis pertamanya kurang dari 770%. Itu yang saat ini kita selalu kejar sehingga kita dapat memberikan perlindungan pada masyarakat terhadap penyebaran COVID ini. Nah, untuk itu perlu koordinasi yang erat sekali antara
Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama misalnya, terutama untuk vaksinasi pada anak, sehingga vaksinasi pada anak ini tercapai dengan cepat dan kita dapat mencapai keterlindungan populasi kita terhadap penyebaran COVID ini. Demikian Bapak Ibu semuanya, teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai keynote pada hari ini. Tetap semangat, tetap berbuat dan berkarya, karena saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan pada saat ini sangat-sangat sekali membantu dalam upaya pengendalian COVID yang ada di Indonesia. Pemerintah itu tidak akan pernah bisa bekerja sendiri karena memang COVID ini meluasnya sangat cepat sekali, sehingga perlu peran dan upaya dari berbagai pihak untuk dapat membantu dan bersama-sama berjalan dengan pemerintah untuk upaya pengendalian pandemi COVID ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dari Kagama, Pak Doni, ya kita ketemu lagi di sini Pak. Biasanya kita ketemu saya BTK Jogja. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.